Oke, selamat pagi teman-teman dari kelas ini ya, kelas PWP ya. Untuk hari Kamis ini kita melanjutkan materi praktikum. Itu kita praktikum ke-11, yaitu materinya tentang suhu udara dan perkembangan tanaman. Nah, dari tujuan dari praktikum kali ini, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Jadi tujuan dari praktikum pada hari ini yaitu tentang kita dapat memahami suhu dan perkembangan tanaman dengan konsep heat unit atau thermal unit dan mengetahui jumlah hari yang dibutuhkan satu tanaman beralih fase atau berganti fase ya dari satu fase ke fase lainnya dengan menggunakan konsep heat unit dalam satu periode musim tanam. Nah, heat unit dan perkembangan tanaman itu perubahan ini ya, merupakan perubahan fase tanaman ya, dengan indikator perubahan morfologi. Nah, perkembangan itu dapat terbagi menjadi dua fase, yaitu ada fase vegetatif dan fase generatif. Nah, fase vegetatif itu biasanya yang terlihat perkembangannya secara visual ya, atau dapat kita lihat. Contohnya seperti kemunculan bunga, kemunculan daun, perubahan warna, kemudian kemunculan buah misalnya. Yang terlihat dengan ini ya, dengan secara visual. Kemudian perkembangan generatif itu yang perlu kita lakukan ini ya, penelitian, mungkin melihat secara mikroskopis misalnya. Awal fase generatif terjadi inisiasi pembentukan organ reproduktif dan akhir. Contohnya pemasakan buah ya misalnya, sampai panen. Nah, perkembangan ini menggambarkan fase dari masing-masing kejadian fenologi ya, yang diduga berdasarkan konsep heat unit. Nah, berdasarkan konsep ini, laju perkembangan tanaman itu terjadi jika suhu rata-rata harian itu melebihi suhu dasar. Suhu dasar itu apa? Yaitu suhu minimum yang dibutuhkan oleh suatu tanaman untuk berkembang dan mengakumulasikan heat unit. Suhu dasar setiap tanaman itu dapat berbeda-beda ya, sesuai dengan tanamannya. Nah, untuk tanaman padi ya itu heat unitnya atau suhu dasarnya itu 17 derajat Celcius. Nah, jadi apabila suhu udara rata-rata hariannya itu lebih dari ini ya, melebihi 17 derajat Celcius, maka ini ya proses metabolisme tanaman dapat berlangsung sehingga tanaman dapat berkembang. Sedangkan apabila kurang dari 17 derajat Celcius, berarti tanaman padi ini ya terhambat ya perkembangannya ataupun bahkan bisa mati. Nah, ini sebagai contoh, tanaman pada varietas padi tertentu akan mencapai fase tunas maksimum setelah mengakumulasikan heat unit sebesar 750 heat unit. Nah, secara umum kejadian fenologi pada tanaman padi, ini contoh tanaman padi, dari mulai disemai atau disebar hingga panen itu skalanya 0 hingga 1 yang dapat dibagi menjadi 4 bagian atau 4 kejadian, yaitu fase semai 0,0, tanam 0,25, tunas maksimum 0,5, pembungaan 0,75, dibagi menjadi 5 ya maksudnya ini, dan matang fisiologis 1. Nah, ini secara umum persamaan heat unit itu seperti ini ya. Jadi laju perkembangan itu sama dengan suhu udara rata-rata dikurangi suhu dasar per heat unit atau thermal unit ya. Jika suhu udara rata-rata lebih besar daripada suhu dasar. Sedangkan laju perkembangan akan 0 apabila suhu udara rata-rata itu kurang dari atau sama dengan suhu dasar. Unit panas atau heat unit digrides ya dikembangkan sebagai alat untuk mengukur unit panas yang mendorong pertumbuhan tanaman dan perkembangan makhluk hidup. Model digrides ini memberikan produsen pertanian dan konsultan tanaman untuk memperkirakan ya variasi pertumbuhan tanaman dan perkembangan hama.
berdasarkan kondisi cuaca yang terkini. Nah, ini ada formulasi atau perhitungan dari Dirgides, yaitu suhu harian maksimum plus suhu harian minimum dibagi 2 suhu rata harian dikurangi suhu dasar tanaman. Oke, itu untuk sekilas materi untuk praktikumnya, itu bersama dengan kuliah ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke pengolahan data, ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau bisa kita lanjutkan langsung? Gimana teman-teman? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke, jadi untuk praktikumnya, ini kita ada disediakan data suhu udara ya. Ada suhu udara pada musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, nah ini juga diketahui. Ini pada tanaman padi teman-teman. Yaitu ada heat unit tanggal 1, itu sama dengan degree dash tanggal 1, heat unit tanggal 2, degree dash tanggal 1 tambah degree dash tanggal 2, dan seterusnya. Terus kemudian ada yang diketahui, contohnya heat unit tanggal 10 itu 550 derajat D derajat C. Kemudian fasenya ya, fase vegetatif tanaman padi misalnya 549 D derajat C. Nah, apabila tanggal 10 nilai HU-nya sudah sesuai atau lebih dari syarat fase, maka fase vegetatif terjadi pada tanggal 10. Apabila belum, berarti belum ya. Dan sebagainya. Kemudian buat kesimpulan grafik D dan HU dari masing-masing perhitungan. Nah, ini teman-teman diminta untuk ini ya, menghitung dari nilai suhu rata-rata, degree dash, dan heat unit atau thermal unit. Kemudian juga ada musim hujan dan musim kemarau. Dan diminta untuk membuat grafik musim kemarau dan musim hujan, bandingkan kedua grafik tersebut dan berikan kesimpulan. Oke, kita lanjut ke pengolahan data. Apakah sudah terlihat teman-teman Excel-nya? Sudah, Kak. Ya, jadi di sini ada 2 sheet ya, ada sheet musim hujan, sheet 1 itu musim hujan ya, data pada musim hujan yaitu pada bulan Desember, Januari, Februari hingga Maret. Kemudian ada sheet kedua ini musim kemarau teman-teman. Nah, ini masih kosong, nanti tolong teman-teman di ini ya, di salin yang ada di modul, kemudian dikerjakan. Nanti akan saya contohkan yang di musim hujan. Nanti untuk musim kemarau silakan teman-teman kerjakan nanti sama, secara mengerjakannya sama. Jadi tinggal dikerjakan nanti teman. Oke, saya contohkan untuk yang musim hujan ya. Jadi musim hujan itu pada bulan Desember misalnya pada tanggal 1 ya. Itu suhu rata-ratanya kan rumusnya suhu harian maksimum ditambah suhu harian minimum dibagi 2 ya. Jadi dengan suhu maksimum ditambah suhu minimum dibagi 2. Ya, dapat suhu rataan. Kita tarik tanggal 1 hingga tanggal 31 Desember. Kemudian degree dash. Nah, degree dash-nya itu apa? Yaitu suhu harian, suhu rata-rata harian dikurangi suhu dasar tanaman. Jadi suhu rataan ini dikurangi suhu harian, suhu dasar tanaman. Ini. Jadi suhu rataan harian ini pada tanggal 1 dikurangi suhu dasar tanaman. Nah, karena nih suhu dasar tanaman ini ya sama ya setiap ininya. Jadi kita kunci untuk suhu dasar tanaman ini agar bisa kita langsung tarik ke bawah nantinya, yaitu FNF4. Seperti ini teman-teman, sampai berubah menjadi seperti ini, kemudian klik enter. Nah, degradasinya sudah muncul ya, kita tarik ke bawah karena kita sudah kunci yang suhu dasar tanaman. Nah, menjadi seperti ini teman-teman.
Kemudian heat unitnya kita hitung, heat unit tanggal 1 kan itu kan berarti tanggal 1 ya, karena sebelum tanggal 1 kan tidak ada datanya, berarti ini langsung kita sama. Nah, kemudian tanggal 2 itu merupakan heat unit tanggal 1 tambah 2 ya, atau 2 tambah 1. Jadi heat unit DD tanggal 2 ditambah tanggal 1 heat unit yang ini. Oke. Jadi akumulasi setiap hari nanti jadinya. Enter. Dan kita tarik ke bawah. Sampai tanggal 31. Nah, ini teman-teman. Jadi setiap harinya bertambah. Bisa, karena akumulasi dari setiap hari ya. Nah, heat unitnya. Kemudian yang bulan Januari juga sama. Kita cari dulu suhu rata-rata harian. Maksimum dikurangi ditambah minimum. Dibagi 2. Oke, kemudian judulnya juga sama, atas sudah rata-rata dikurangi suhu dasar tanaman. Kita kunci. Oke, unitnya ini sama ya, tanggal 1, tapi perlu diingat bahwa tanggal 1 Januari ini kan sebelumnya sudah ada ya, yaitu pada tanggal 31 Desember. Maka untuk heat unit tanggal 1 Januari itu mungkin perlu penjumlahan dari hari sebelumnya, yaitu tanggal 31 Desember ditambah tanggal 1 Januari. Nah, kemudian yang tanggal 2 Januari kan berarti kan dari tanggal 2 Januari ditambah akumulasi tanggal 1 Januari. Seperti ini terus. Jadi dijumlahkan terus ya setiap harinya. Oke. Kemudian yang bulan Februari juga sama, kita cari suhu rata-ratanya. Hidesnya harian dikurangi suhu dasar ya, suhu dasar. Jangan lupa dikunci. Bulan Februari ya. Kemudian untuk heat unitnya seperti biasa, sebelum tanggal 1 Februari kan ada tanggal 31 Januari ya, berarti ini dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi sebelumnya tambah, kemudian tanggal 2 tambah tanggal 1. Ini dan seterusnya teman-teman. Jadi cukup mudah ya mengolah datanya. Yang penting adalah harus teliti ya dalam menjumlahkan ini. Ini rata-rata, maksimum, tambah minimum, kedua, ya, hidesnya, suhu rataan dikurangi suhu dasar. Suhu dasarnya sama ya, ini contohnya tanaman padi 17 derajat Celcius. Kunci. Kemudian hidupnya tanggal 1 Maret ya. Tapi sebelum tanggal 1 Maret ada tanggal 28 Februari.
Kemudian tanggal 2-nya, tanggal 2 Maret. Dijumlahkan semua terus. Nah, ini sudah sampai bulan Maret ya, tanggal 31 Maret. Ini udah 4 bulan ya teman-teman. Ini dilihat nanti HU-nya dicek apakah setiap harinya itu bertambah atau berkurang ya. Berarti kalau berkurang itu berarti ada yang salah ya. Karena apa? Karena HIT ini pasti selalu bertambah ini karena apa? Adanya suhunya ya, suhunya juga nih terjadi selisih suhu ya untuk degree days-nya. Jadi setiap hari diakumulasi dari tanggal 1 Desember hingga tanggal 31 Maret itu selalu bertambah ya heat unitnya. Nah, nilai heat unit ini sudah diketahui teman-teman. Nah, ini ada keterangan fase vegetatif 549, fase generatif 815, fase panen 1096. Nah, ini teman-teman bisa cocokkan ya. Kira-kira pada tanggal berapa atau pada berapa hari setelah tanam atau berapa HST, tanaman padi ini dia mencapai fase vegetatif atau telah ini ya, fase vegetatif telah terjadi ya. Misalnya 549 kita cari ya, yang sudah 549 atau lebih. Kita lihat. Nah, 549 ternyata ini 556 ya. Berarti tanggal 18 pada tanggal 18 Januari ya atau berapa HST ini nanti dihitung. Nah, itu tanaman ini sudah masuk ke sudah melalui fase vegetatif. Kemudian fase generatif 815. 815 itu mana? 815 ini ya. Pada tanggal 16 Februari itu tanaman padi sudah melalui fase atau sudah mencapai fase generatif. Kemudian panen itu 1096. 1096 itu mana? Itu pada ini ya, pada 18 Maret ini sudah mencapai fase panen. Dan nanti diberi penjelasannya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini untuk yang bulan ini ya, bulan-bulan musim hujan ya. Jadi 4 bulan dalam musim hujan ini dalam kita menanam tanaman padi. Oke, untuk contoh ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Paham ya? Yang penting ini teliti teman-teman menghitungnya. Teliti menghitung rata-rata, menghitung DD-nya, kemudian menghitung HU-nya, teliti. Tapi sebenarnya cukup mudah dalam menghitungnya. Nah, ini nanti untuk teman-teman ya. Nanti kan sudah saya contohkan yang musim hujan ya. Nanti dikerjakan musim hujan, yang saya contohkan. Kemudian yang musim kemarau. Nah, yang musim kemarau nanti teman-teman kerjakan ya. Disalin dulu data suhunya, suhu udaranya pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Nanti dari modul kan sudah ada itu. Dari modul kan dari modul kan sudah ada ini. Tanggal bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ini ada datanya semua ya, maksimum minimum. Nanti dipindahkan ke Excel-nya, kemudian diolah datanya. Oke. Kemudian teman-teman diminta untuk setelah nanti yang musim kemarau itu sudah selesai, dan tadi juga sudah diketahui fase vegetatif, fase generatif, fase panennya. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat sebuah grafik. Buatlah grafik ini ya. Dari ini grafik heat unit teman-teman. Jadi buat grafik heat unit dari musim kemarau dan musim hujan. Bandingkan kedua grafik dan beri kesimpulan. Jadi antara musim hujan dan musim kemarau. Nah kan nanti musim hujan. Ini musim hujan sudah ada ya nilai HU-nya sudah kita ketahui. Nah ini dari bulan Desember hingga bulan Januari, Februari, Maret, April ya. Desember, Januari, Februari, Maret atau 4 bulan musim hujan. Kemudian yang musim kemarau juga sudah diketahui kan nanti kan.
Nah, itu nanti dibuat grafiknya teman-teman, jadi satu grafik, yang mana dalam satu grafik itu, ini ya, isinya, isi grafiknya itu adalah nilai HU dari musim hujan dan musim kemarau. Nah, kan ada sama-sama 4 bulan kan, nanti teman-teman buat grafiknya, yaitu biasa untuk membuat grafik. Ini grafiknya grafik line ya teman-teman, grafik garis, karena apa? Nilai datanya adalah data continuous ya, data yang setiap hari ada datanya, sehingga nanti bisa teman-teman buat menjadi grafik line, yaitu nanti untuk horizontalnya, bidang horizontal, itu nanti tanggal ya, tanggal atau HST, atau hari setelah tanamnya, hanya harinya, urutan harinya selama 4 bulan itu. Kemudian untuk vertikalnya itu adalah ini ya, nilai HU-nya dari bulan musim hujan maupun musim kemarau. Nanti kan tampak kan teman-teman perbedaan grafiknya mungkin ada perbedaan bentuk grafiknya mungkin nanti. Nah, itu nanti teman-teman jelaskan dan analisis di laporannya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Bisa ya, paham ya. Jadi nanti musim hujan dicari dulu HU-nya, musim kemarau juga dicari HU-nya, nanti dibuat grafik perbandingan antara HU musim hujan dan HU musim kemarau. Nah, membuat grafiknya sama ya seperti yang sudah teman-teman biasa lakukan ya atau biasa buat ya di laporan. Bisa dipahami? Halo teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Oke. Kak. Untuk ini untuk pengumpulan praktikum hari Minggu bisa teman-teman? Iya, Kak. Ya, jadi pengumpulan praktikumnya hari Minggu tanggal 14 November ya. Nanti 2359 biasa nanti dikumpulkan ke Evieta dan ke email ya melalui PC-nya. Oke. Oke, bisa dipahami teman-teman? Atau ada yang mau bertanya silakan sebelum kita tutup praktikumnya. Bisa ulangin yang itu, Kak, Yang apa? yang grafik. Grafik ya. Untuk grafik sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk grafiknya nanti teman-teman kan sudah ini karena mencari musim hujan kan, sudah HU-nya musim hujan sudah diketahui 4 bulan, yaitu bulan Januari, Desember hingga Maret. Kemudian yang musim kemarau nanti teman-teman buat intinya apanya? Masukkan datanya yang di modul maksimum minimumnya, kemudian semua ya 4 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus atau pada musim kemarau, kemudian cari HU-nya ya seperti tadi, seperti yang saya contohkan di musim hujan, musim kemarau. Nah, kemudian buat grafiknya teman-teman antara musim hujan ini dan musim kemarau ini, buat grafiknya. Jadi satu grafik ya. Jadi satu grafik ini satu grafik heat unit itu grafiknya itu grafik line ya. Grafik line teman-teman. Nah, grafik line ini datanya apa? Yaitu nilai dari heat unit ataupun HU dari musim hujan ya. Tuh. Ini derajat ini apa? Ini nilainya itu dari musim hujan
yaitu pada tanggal 1 hingga tanggal 31. Nah, ini teman-teman nanti biar lebih mudah, ini diurutkan dulu teman-teman datanya. Dari tanggal Desember, Januari, Februari, Maret itu diurutkan ya. Jadi dari satu kolom lah, yang dari satu kolom agar lebih mudah nanti ya untuk dibuat grafiknya. Seperti ini contohnya untuk musim hujan seperti ini. Nah, tanggalnya juga diedit. Nah, nanti kan jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kan contoh ya, contoh pada musim hujan, tapi ini pada bulan Januari saja, pada bulan Desember saja. Nanti teman-teman biar lebih mudah Januari, Februari, Desember, Januari, Februari, Maret ini diurutkan ya, jadi satu kolom gitu, panjang gitu, sehingga apa? Nanti bisa dibuat grafiknya lebih mudah ya. Nanti kan terbentukkan grafiknya. Nanti ini yang musim hujan, nanti yang musim kemarau juga ditambahkan ya dengan cara add, nanti di add ini musim kemarau, misal musim kemarau, musim kemarau gitu ya. Musim kemarau nanti value-nya kan yang musim kemarau nanti yang di sini nanti. Nah, itu ini sama Mei, Juni, Juli, Agustus jadikan satu ini aja, jadikan satu kolom sehingga apa nanti bisa di copy datanya di sini, sehingga nanti akan muncul ya untuk grafiknya. Jadi nanti ada satu grafik yang isinya itu tentang HU musim hujan dan musim kemarau. Seperti itu sih, bisa dipahami ya? Oh, jadinya itu 4 bulan itu jadikan 8 bulan maksudnya. Ya kan dalam satu musim kan hitungannya kan. 4 bulan ini satu musim kan. Iya. Biar lebih mudah biar jadi satu ini aja, satu kolom gitu, panjang kan. Kan selalu berurutan kan antara setiap harinya, kan harian ini datanya. Desember, Januari, Februari, Maret nanti ini jadikan satu kolom lah. Diurutkan gitu tanggalnya, nanti lebih mudah nanti dibuat HST boleh. Jadi apa nanti kan ini kan nilai HU kan setiap hari kan bertambah kan. Berarti kan ini sebenarnya menyambung terus gitu kan selama 4 bulan. Nah, gitu nanti. Bisa dipahami ya saya kira ya. Oke, bisa dipahami teman-teman. Nanti coba dihitung dulu itunya. Apa yang musim kemarau nanti pasti lebih paham. Nanti kerjakan dulu. Nanti bisa membuat grafiknya. Gitu ya. Gimana? Ada yang bertanya lagi? Ya, teman-teman, suara saya terdengar? Enggak, udah jelas. Oke, sudah jelas ya? Jelas? Oke, nanti hari Minggu dikumpulkan untuk laporannya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Cukup ya, teman-teman? Cukup, Mas. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya ya. Semoga praktiknya dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.